baik itu yang hitam maupun yang putih, Asia maupun Eropa. Kalau di Indonesia, ya tentu yang Bugis, yang Jawa harus sama kesempatannya. Asal para pemimpin kita ingin meraih hal tersebut. Ya, ketika pemimpinnya tidak mau, maka tidak akan pernah terwujud yang namanya keadilan sosial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakkar Zulfuadi, umur 31 tahun. Saat ini sebagai Wakil Direktur 2 Madrasah Arifah untuk bidang kurikulum dan pembelajaran di Madrasah Arifah. Ya, keadilan dimulai dengan kata keadilan. Keadilan ini artinya memiliki kesetaraan kesempatan, kesamaan kesempatan, baik itu yang muda maupun yang tua, yang kaya maupun yang miskin, anak pejabat maupun anak rakyat biasa. Ini yang mesti negara kita, bangsa kita junjung tinggi, meskipun dia ada di urutan terakhir. Tetapi inilah yang paling penting, agar sebagai suatu bangsa kita senantiasa bisa maju bersama-sama. Karena sebagai bangsa yang besar, kita harus menyetarakan semua aspek kehidupan sosial kita di negeri Indonesia ini. Tidak ada ketimpangan sosial yang seperti terlihat di beberapa momen terakhir di negara kita Indonesia. Ya, keadilan sosial itu harus dimulai dari pemimpin tertinggi negara. Karena dialah yang memiliki kebijakan, dialah tanda tangannya yang bisa merubah apapun di negara ini. Sehingga keadilan itu harus dipertontonkan dan dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin kita di negeri ini. Bagaimana mungkin masyarakat kita bisa merasakan adanya keadilan, sementara pemimpin-pemimpin kita di atas itu tidak bisa menerapkannya dari atas ke bawah. Ya, jangan seperti tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, segala aspek mulai dari ekonomi, mulai dari hukum, kebijakan publik dan lain-lainnya. Jadi semua hal itu harus dimulai dari pemimpinnya dulu. Insya Allah rakyat akan ikut kepada apa yang dilakukan pemimpinnya. Sila kelima Pancasila. Oke. Sewaktu saya kuliah dulu, kebetulan kami mendapatkan rezeki untuk berkuliah di luar negeri. Jadi beberapa dosen saya itu memandang sebelah mata mahasiswa-mahasiswa ASEAN, khususnya Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dia lebih cenderung memberikan kesempatan kepada mahasiswa di negeri Arab, kampungnya sendiri. Akan tetapi kenapa keadilan itu perlu, kesetaraan kesempatan itu perlu? Karena semua manusia itu terlahir dengan potensinya masing-masing. Oke, mungkin ras berbeda atau mungkin dari segi bangsa kita berbeda, tetapi semua manusia itu memiliki potensi yang sama. Sehingga apa yang saya alami dan teman-teman saya alami waktu ketika perkuliahan dulu, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa keadilan itu perlu. Ya, keadilan, adil itu tidak mesti sama. Ya, tetapi harus setara. Ya, seperti itu. Ya, jadi pentingnya keadilan itu, pentingnya kesetaraan kesempatan adalah kita memberikan ruang seluas-luasnya atau chance, kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua orang, baik itu yang hitam maupun yang putih, Asia maupun Eropa. Kalau di Indonesia, ya tentu yang Bugis, yang Jawa harus sama kesempatannya. Jangan diberikan ke Jawa terus, jangan juga diberatkan ke Bugis terus. Sehingga keadilan itu akan terwujud dengan cara seperti itu. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah saat ini di tahun 2045, 2050 dan seterusnya, yang katanya Indonesia akan mencapai Indonesia emas ketika tahun itu. Mereka lah yang akan menduduki puncak kepemimpinan, tempat-tempat mereka akan memimpin. Maka dari sekarang harus dipupuk rasa keadilan tersebut, diajarkan mereka bagaimana
caranya bersilaturahmi dengan orang, berinteraksi dengan orang, bersosial dengan orang, kesetaraan. Di sini di Madrasah Arifah ada beberapa anak pejabat, ada juga anak rakyat biasa. Tetapi ketika sudah masuk di Madrasah Arifah, semuanya satu kelas yang sama, semuanya bermain di lapangan futsal yang sama, dan semuanya berbelanja di kantin yang sama. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, karena di Madrasah Arifah kita memperhatikan dan mendidik anak-anak kita bagaimana caranya mereka berperilaku, bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial masyarakat dia. Tentu ini sangat bisa diraih asal para pemimpin kita ingin meraih hal tersebut. Ya, ketika pemimpinnya tidak mau, maka tidak akan pernah terwujud yang namanya keadilan sosial. Ya, rakyat mau, akan tetapi yang memegang pena untuk tanda tangan kebijakan tidak mau, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, keadilan sosial ini harus diterapkan dulu di tingkat atas. Baru, insya Allah masyarakat akan mendukung. Insya Allah masyarakat akan mengikut. Kita kan sami'na wa ta'na. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Ya, ketika semuanya sudah diwujudkan atau sudah dilaksanakan para pemimpin-pemimpin kita yang di atas, semua elemen masyarakat harus mengikuti jika ia mengaku sebagai orang Islam dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu faktor yang paling utama yang mesti kita. Masalah kebijakan, masalah yang lainnya insya Allah akan menyusul ya ketika faktor yang pertama ini sudah bisa diwujudkan dan bisa dilakukan di negeri kita Indonesia. Oke, selamat Hari Lahir Pancasila 2024. Jaga kebinekaan, jaga kerukunan, junjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang lebih maju insya Allah.